Kembali lagi di video informatif Belajar Kelola Emosi Rahasia Pikiran Tenang. Bersama aku, Najwa, yang akan menemani pembelajaran kalian di hari ini. Nah, di episode sebelumnya, pasti kalian udah belajar tentang apa sih itu emosi dan kenapa sih emosi harus dikelola dengan baik. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran di episode hari ini, yuk kita tarik napas pelan-pelan, lalu hembuskan. Tujuannya adalah biar kita lebih rileks untuk belajar di hari ini. Maka dari itu, di episode hari ini kita akan mengenal lebih dekat jenis-jenis emosi, dari emosi yang menyenangkan hingga emosi yang seringkali kita hindari, yaitu emosi negatif. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami emosi-emosi tersebut. Sekarang, coba kasih tahu aku emosi apa sih yang kalian sering rasain belakangan ini? Seneng, sedih, marah, atau justru emosinya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata? Nah teman-teman, kita hidup di dunia yang seringkali menuntut kita untuk kuat, cepat, dan produktif. Dimana seringkali ada hal penting yang terlupa, yaitu kita adalah manusia yang punya rasa emosi. Yuk kita mulai pembelajaran di hari ini. Sebenarnya apa sih itu emosi? Emosi adalah reaksi alami manusia terhadap pengalaman hidupnya. Setiap kejadian yang kita alami, baik itu hal besar maupun hal kecil, akan memicu respon emosional di dalam diri kita. Saat kita mendapatkan kabar baik, tubuh kita merespon dengan rasa yang senang. Berbalik, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, maka tubuh kita akan merespon dengan memunculkan rasa yang sedih. Saat kita diperlakukan tidak adil, maka tubuh kita merespon dengan rasa marah. Menurut kajian psikologi, emosi berfungsi sebagai sinyal internal yang memberitahu kita apa yang sedang terjadi dalam diri kita dan apa sih yang perlu kita perhatikan. Tanpa emosi, kita nggak akan tahu nih mana yang penting, mana yang berbahaya, dan mana yang bermakna. Emosi itu bukan gangguan, melainkan bahasa tubuh dan jiwa seseorang. Sekarang kita bahas tentang perbedaan emosi dengan perasaan. Banyak orang yang masih menyamakan emosi dan perasaan, padahal keduanya tidak sepenuhnya sama. Emosi biasanya muncul dengan cepat, bersifat spontan, dan seringkali intens. Misalnya, rasa kaget, marah, takut, atau senang secara tiba-tiba. Sekarang kita masuk ke emosi yang sering kita harapkan, yaitu emosi positif. Emosi seperti rasa senang, bahagia, cinta, syukur, dan bangga membantu kita merasa lebih hidup. Emosi ini memperkuat hubungan sosial, meningkatkan motivasi, serta membantu kita bertahan di masa-masa yang sulit. Saat kita merasa bersyukur, kita belajar menghargai apa yang sudah kita miliki. Saat kita merasa dicintai, kita merasa aman dan menjadi diri sendiri. Namun, penting untuk diingat, emosi positif bukan berarti hidup selalu baik-baik saja, melainkan kita mampu menemukan makna hidup di tengah situasi yang tidak selalu ideal. Sekarang kita bahas emosi yang seringkali disalahpahami, yaitu emosi negatif. Sedih, marah, takut, cemas, kecewa, emosi-emosi ini sering dianggap tanda kelemahan. Padahal sebenarnya mereka adalah alat perlindungan diri seseorang. Marah muncul ketika batas diri kita dilanggar. Sedih hadir ketika kita kehilangan sesuatu yang bermakna. Takut menjaga kita dari bahaya, cemas memberi sinyal bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan. Masalah muncul bukan berarti karena emosi negatif itu ada, tapi ketika kita menolak untuk mendengarkannya. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa emosi negatif yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi tekanan batin. Namun, emosi negatif yang bisa dipahami menjadi pintu kedewasaan emosional. Emosi memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, emosi mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Dalam pendidikan, emosi mempengaruhi cara kita belajar, menghadapi kegagalan, serta membangun kepercayaan diri. Dalam lingkungan sosial dan kerja, emosi mempengaruhi cara kita mengambil keputusan dan membangun relasi. Orang yang matang secara emosional bukan orang yang tidak pernah marah atau sedih, melainkan orang yang mampu mengelola respon emosinya dengan bijak. Ingat ya, mengelola emosi bukan berarti menekan atau menghilangkannya. Mengelola emosi berarti mengenali, menerima, dan mengarahkannya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menyadari apa yang kita rasakan.
Lalu, memberi nama pada emosi membantu kita memahami emosi kita. Yang kedua adalah refleksi. Mencari makna di balik emosi tersebut, seperti apa sih yang kita butuhkan? Keseimbangan antara pendekatan psikologis dan spiritual membantu emosi menjadi sumber kekuatan, bukan sumber konflik. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sebagai penutup, ingatlah bahwa emosi adalah bagian yang tidak akan pernah bisa terpisahkan dari diri kita. Kita nggak perlu ngerasa selalu baik-baik saja. Yang penting kita mau belajar memahami diri sendiri. Karena kecerdasan sejati bukan hanya tentang seberapa pintar kita berpikir, tetapi seberapa dewasa kita dalam mengelola emosi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!